banyak hadiah. Nenek Gamri menolak, tapi ia tetap memberikan hadiahnya. Ia juga sering datang ke rumah Nenek Gamri untuk membantu mencuci, memasang lampu, dan semuanya yang bisa dia lakukan. Sampai akhirnya dia berhenti berkunjung dan membuat Nenek Gamri bertanya-tanya kenapa dia tidak datang. Kemudian Nenek Gamri menelpon cucunya yang tinggal di Amerika. Dia meminta cucunya untuk pulang ke Gongjin pada musim libur, dan dia akan memasakkan semua kesukaan cucunya. Tapi sayangnya, cucu kesayangannya tidak akan pulang liburan ini karena sudah berencana berlibur dengan teman-temannya. Kesepian yang dirasakan Nenek Gamri membuat kita merasakan kesedihannya juga. Misteri ketiga di Gongjin. Di episode sebelumnya, Misun menceritakan tentang 3 misteri yang ada di Gongjin, tapi belum mengungkapkan misteri yang ketiga, karena Heijin sudah keburu ngambek. Dan di episode 7 ini, misteri itu akhirnya terkuak. Misteri ketiga di Gongjin adalah tentang seorang penduduk Gongjin yang memenangkan lotre sebanyak 1,4 miliar won, atau sekitar 16,8 miliar rupiah. Dengan uang sebanyak itu, orang bisa memiliki gaya hidup glamor. Namun, sampai sekarang tidak ada yang tahu siapa orang itu karena tidak ada yang terlihat mencolok. Semuanya menjalani gaya hidupnya seperti biasanya. Menurut kalian siapa guys? Coba komen di bawah siapa dan apa alasannya. Kalau saya mungkin Kepala Hong, soalnya orangnya memang tidak materialistis. Baiklah, kita lanjut lagi. Selain misteri ketiga, misteri pertama juga membuat kita penasaran. Alasan Bu Yo dan Pak Chang bercerai. Apa yang sebenarnya terjadi antara Pak Chang, Bu Yo, dan Yun Cho Hui? Seperti biasanya, Ratu Gosip kita Bu Jo pun bercerita. Dulu Pak Chang, Bu Yo, dan Yun Cho Hui adalah sahabat karib. Bu Yo adalah sosok yang tomboy, sementara Yun Cho Hui adalah sosok yang feminim. Sejak pandangan pertama, Pak Chang telah tertarik pada pesonanya Cho Hui. Namun sayangnya Cho Hui harus meninggalkan Gongjin karena orang tuanya sakit. Tapi tiba-tiba obrolan ini terhenti karena Cho Hui mampir ke kafe tempat mereka bergosip. Keesokan harinya, Pak Chang harusnya bertemu dengan Bu Yo dan Cho Hui di restoran, tapi sayangnya ia terjatuh di kamar mandi dan tidak bisa berdiri. Untunglah Bu Yo dan Cho Hui memutuskan mampir ke rumahnya. Di sana mereka melihat Pak Chang yang sudah tak berdaya dan langsung membantunya. Setelah itu, Bu Yo dan Cho Hui berjalan pulang bersama. Cho Hui meminta untuk berteman karib lagi dengan Bu Yo dan Pak Chang. Ia ingin kembali ke masa lalu di mana mereka sering menghabiskan waktu bersama. Itu adalah momen paling bahagia dalam hidupnya. Namun sayangnya Bu Yo tidak memberikan jawaban untuk itu. Kita dibuat makin penasaran tentang bagaimana hubungan mereka bertiga sebenarnya. Tapi kita tunggu saja kelanjutannya ya. Rumah ini tidak terlalu sepi. Apakah aneh melihat Dusik dan Heijin dengan gembira mencuci selimut bersama-sama meningkatkan kadar serotonin saya? Sepertinya saya bukan satu-satunya yang merasa seperti itu, karena Nenek Gamri juga tersenyum melihat mereka dari jauh. Dia mewakili kita semua. Setelah selesai mencuci selimut, mereka berdua makan jagung yang dihidangkan Nenek Gamri. Sung Hyun tiba-tiba muncul lagi di rumah Nenek Gamri dengan kue di tangannya. Nenek Gamri yang merindukannya pun menawarkan makan bersama, namun Sung Hyun mengatakan dia sedang bersama temannya, yang ternyata adalah Jun DOS. Jun menyapa mereka semua. Nenek Gamri mengatakan kalau Jun kurus sekali dan menawarkan mereka untuk makan di rumahnya saja.